Kami berinisiatif, kebetulan di depan situ ada pohon pisang, Bang. Ada pohon pisang. Di situ kami luncurkan beberapa orang prajurit untuk membuat rakit dari pohon pisang tersebut. Nah, setelah dibuat pohon pisang, sudah jadi rakit, kami dengan bahan yang seadanya, tali temali, kami rapatkan. Nah, kami turunkan ibu itu evakuasi dari lantai 2 menuju ke lantai 1. Jadi kita masukkan rakitnya itu ke bawah lantai 1 situ, baru ibu itu diangkat. Ada sekitar 10 orang anggota mengawal ibu itu. Kami mendapat informasi bahwa di daerah Tupah sana, Bang, ada bidan. Nah, jadi kami berinisiatif ke sana gitu. Kurang lebih itu ada sekitar jarak 8 kilo. Kami dorong rakitnya. Pada saat melewati kantor bupati, kebetulan arus itu sangat kuat juga, Bang. Begitu sampai di depan lewat kantor bupati, disampaikan ada bidan desa di sini, bahwa disampaikan di sana tidak bisa alat-alat. Sebenarnya kalau kita tidak banjir itu, Bang, jalan itu kurang lebih hampir 2 kilo. Tapi kami perjalanan udah nyempuh sana tuh udah 3 jam. Sudah 3 jam, disampaikan tidak bisa. Terakhir kami putar balik. Kita bawa mencoba ke RSUD. Kami gambling juga, kita mencoba gimana caranya. Kita bawa. Ibunya seperti apa tuh? Pada saat itu ibu sudah pembukaan ketiga. Perut sudah kram-kram. Jadi kami berusaha gimana caranya, ya harus segera kita evakuasi ke sana. Terakhir kita luncurkan personel ke sana mengawal ibu itu, kita dorong pakai, kebetulan banjir yang di atas sana tidak terlalu dalam, kita dorong pakai keranda tempat tidur rumah sakit itu, Bang. Kita dorong kurang lebih jarak itu hampir 10 kilo lah, Bang, ke sana, Bang. Ada numpang mobil, ada lewat, kita numpang sampai kita ke perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Di situ kebetulan ada booth, Bang. Nah, barulah kita kawal naik boot menyeberang ke Pangkalan Susu di Sumatera Utara. Setelah menyeberang di sana kebetulan ada pos TNI AL di sana. Setelah di pos TNI AL kita minta bantu kendaraan. Ternyata alhamdulillah didukung di sana, Bang. Kita evakuasi menuju ke Rumah Sakit Putri Bidari di Pangkalan Berandan. Nah, sampai di sana rumah sakit alhamdulillah bisa dan ditangani di sana, Bang. Ini sudah jelas sekali. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Ya, terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa ekonomi Indonesia dibentuk oleh semangat kebersamaan membangun, bukan dikuasai oleh segelintir korporasi. Ya, himbauan tegas Presiden tersebut disampaikan dalam rapat paripurna Kabinet Merah Putih di Istana Negara, menyikapi dampak luas bencana banjir dan longsor di Sumatera yang salah satunya disebabkan oleh aksi korporasi terbukti melakukan pengrusakan hutan. Kepada jajaran menteri, Presiden meminta untuk tidak takut oleh korporasi, karena segala sumber daya alam Indonesia harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat. Ini sudah jelas sekali. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta. Tapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara. Dua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Empat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa dalam rapat paripurna melaporkan bahwa perekonomian masih dalam kondisi stabil dan terkendali menjelang beberapa pekan tutup tahun 2025. Ya, menurut Purbaya secara umum kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih dalam posisi yang nyaman dan aman. Pemerintah terus memantau berbagai indikator untuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan. Meskipun demikian, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah kelemahan di beberapa sektor ekonomi. Kelemahan tersebut dinilai bersifat terbatas dan akan terus diperbaiki melalui berbagai kebijakan ke depan. Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah mendorong penyerapan anggaran lebih optimal. Pemerintah ingin memastikan belanja negara dapat segera masuk ke sistem perekonomian dan memberikan dampak nyata. Kita lihat akan kita perbaiki lagi ke depan. Penyerapan anggaran beberapa baik mungkin belum lancar, tapi akan didorong terus ke depan supaya lebih lancar lagi, supaya uangnya semakin muter di sistem perekonomian. Kan tahun ini juga dibarengin dengan BLT kan yang 31 triliun tadi yang sudah diumumkan, dan penyerapannya udah amat bagus sekali, sampai sekarang udah 29 triliun lebih. Jadi tinggal sedikit lagi yang tinggal disalurkan ke masyarakat. Harusnya sih triwulan keempat Desember ini dorongan ke ekonomi akan lebih bagus dibanding tahun lalu. Ya, Bank Dunia mengerek naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5% di tahun 2025. Laju pertumbuhan di kisaran 5% ini ditopang dari kinerja ekspor dan investasi yang kuat di sepanjang 2025. Bank Dunia mengerek naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5% di 2025. Proyeksi tersebut tertuang dalam Indonesia Economic Prospect edisi Desember 2025. Bank Dunia juga memproyeksi pertumbuhan ekonomi di 2026 sebesar 5% dan 2027 mencapai 5,2% secara tahunan. Level pertumbuhan ini naik pesat dibandingkan proyeksi sebelumnya dalam Indonesia Economic Prospect edisi Juni 2025 yang memperkirakan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 4,7% pada 2025, 4,8% di 2026, dan 5% pada 2027. Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timur Leste, Caroline Dort, mengatakan laju pertumbuhan di kisaran 5% ditopang dari kinerja ekspor dan investasi yang kuat sepanjang tahun ini. Pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh percepatan pengiriman ekspor dan meningkatnya permintaan global terhadap komoditas, khususnya minyak, kelapa sawit, besi, baja, dan emas. Bank Dunia juga menganggap kebijakan moneter Bank Indonesia turut berkontribusi dalam percepatan pertumbuhan dengan memangkas suku bunga acuan sebesar 150 basis point sejak September 2024 menjadi 4,75%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.